Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan. Pertama, ada definisi hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsakan galizan untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Dasar hukum perkawinan. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur syarat sah, larangan, hak dan kewajiban suami istri. Kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan teknis Undang-Undang Perkawinan, termasuk pencatatan. Yang ketiga, ada Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang berlaku bagi umat Islam mengatur secara spesifik tentang akad, mahar, talak, dan waris. Keempat, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berlaku untuk warga non-Muslim. Yang kelima, ada putusan Mahkamah Konstitusi dan jurisprudensi yang menjadi sumber hukum tambahan, misalnya soal batas usia minimal dan kedudukan anak luar nikah. Syarat perkawinan. Syarat perkawinan ada dua, yaitu yang pertama syarat umum yang berlaku bagi semua warga negara. Antara lain ada kesepakatan kedua calon mempelai tanpa paksaan. Yang kedua, kecakapan hukum, yaitu dewasa dan sehat mental. Dan ada izin orang tua jika calon belum mencapai usia 21 tahun. Kemudian, usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian, tidak ada halangan hukum atau larangan nikah. Syarat kedua adalah syarat khusus bagi Muslim. Yang pertama, adanya wali nikah bagi mempelai perempuan, 2 orang saksi laki-laki, ijab kabul yang jelas dan sah menurut syariat Islam, dan mahar atau mas kawin sebagai pemberian wajib dari mempelai. Kemudian larangan perkawinan. Yang pertama, hubungan darah dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak boleh menikah dengan orang tua, saudara kandung, kakek, nenek, anak, dan cucu. Yang kedua, hubungan semenda, yaitu larangan menikah dengan mertua, anak tiri, dan menantu. Ketiga, ada hubungan susuan, yaitu anak yang disusui oleh perempuan lain atau lebih 5 kali dianggap anak susuan. Keempat, perbedaan agama, yaitu tidak ada ketentuan eksplisit dalam undang-undang. Tapi perkawinan beda agama sulit dicatatkan secara hukum. Yang kelima, poligami tanpa izin, yaitu bagi Muslim hanya dibolehkan dengan izin pengadilan dan persetujuan istri. Keenam, sudah terikat perkawinan dengan orang lain, yaitu bigami dan poligami tanpa izin dilarang. Kemudian pencatatan perkawinan. Pentingnya pencatatan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum, mendapatkan akte atau buku nikah resmi. Kemudian lembaga pencatatan. Muslim berkantor urusan agama atau KUA, sedangkan non-muslim itu di kantor catatan sipil. Kemudian, akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Pertama, perkawinan tidak diakui negara. Walaupun sah secara agama, tetapi dianggap tidak sah menurut hukum negara. Kemudian, anak dianggap lahir di luar perkawinan. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, anak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketiga, sulit menuntut hak waris, nafkah, dan pembagian harta. Tanpa pencatatan resmi,
istri, suami, atau anak tidak memiliki dasar hukum. Yang keempat, tidak bisa mengakses pelayanan hukum dan sosial. Misalnya, membuat akta kelahiran anak, BPJS keluarga, hak pensiun, dan lain-lain. Kemudian, yang terakhir, perkawinan tidak bisa dibuktikan jika terjadi sengketa. Tidak dapat menggugat cerai atau membuktikan hubungan hukum secara sah. Kesimpulan, perkawinan di Indonesia harus sah secara agama dan dicatat secara hukum agar memiliki kekuatan hukum. Dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur syarat, larangan, dan pencatatan perkawinan. Pencatatan sangat penting untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam dapat menimbulkan akibat hukum serius seperti status anak, warisan, dan hak perdata lainnya.